Shalom. Lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kali ini kita mulai budayakan mempergunakan baju adat. Saya dalam balutan baju, saya suami istri dalam balutan baju adat rote dari kampung saya. Teman-teman pelayan ada yang dari Buton, ada yang dari Toraja, Beli, ada yang Bali, ada Wakatobi. Bersyukur bahwa ada yang dari Bugis. Memang Toraja, rata-rata lebih banyak ke Toraja. Berharap ke depan kita semakin budayakan ini supaya kita semakin mencintai bangsa kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama-tama saya pribadi mengucapkan terima kasih buat jemaat yang sudah berkorban sehingga kemarin pelayanan family gathering, pelayanan altar GPI Mandonga dapat berjalan dengan baik. Kami dibekali dengan firman Tuhan dan berharap ke depan semakin lebih baik. Tuhan Yesus memberkati semua pengorbanan Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, mari dapati pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3, bacaan awal kita. Hakim-Hakim pasalnya yang 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat memiliki pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak perempuan lelaki. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya baca kembali ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan, garis bawahi seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berkomunikasi bersama beberapa teman-teman termasuk istri saya, maka mereka bilang, Kak, kalau bisa kakak saya yang khotbah. Ini hari besar. Padahal saya sudah mau jatuhkan beberapa teman-teman. Pikir-pikir, oke lah kalau begitu. Ketika mulai seperti itu, saya mulai berpikir, apa yang harus sampaikan? Saya tanya kepada Tuhan, apa yang saya harus sampaikan Tuhan? Dan akhirnya saya dapati sesuatu, yakni jadilah pahlawan. Artinya Tuhan ingin agar supaya kita ini menjadi seorang pahlawan dalam rumah tangga kita, menjadi seorang pahlawan dalam keluarga kita, menjadi seorang pahlawan dalam pelayanan kita. Dan Tuhan ingin kita tidak bergerak sebagai seorang pengecur, tetapi sebagai seorang pahlawan. Mulailah saya cari tahu apa itu pahlawan. Syarat menjadi seorang pahlawan. Saya dapati di Google bahwa untuk menjadi seorang pahlawan nasional, yang pertama syarat umumnya dia harus warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Yang ketiga, berjasa
bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tidak pernah dipenjara. Tidak pernah dipenjara dalam kasus pidana kurang lebih 5 tahun. Artinya kalau 4 tahun masih dipertimbangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, khususnya ada syarat-syarat khususnya. Yang pertama, pernah jadi pemimpin perjuangan. Yang kedua, tidak pernah menyerah pada musuh. Yang ketiga, berjuang selama ia hidup. Yang keempat, punya gagasan untuk pembangunan bangsa. Yang kelima, menghasilkan karya untuk kemajuan bangsa. Yang keenam, konsisten dalam perjuangan yang berdampak secara nasional. Saya bilang, wah kalau begini tidak mungkin saya masuk. Dan bisa jadi tidak mungkin juga bapak-bapak masuk atau ibu-ibu masuk menggantikan Kartini, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak menggantikan Jenderal Sudirman, TB Simatupang, dan yang lainnya. Pasti tidak masuk. Mungkin ada persyaratan satu saja barangkali kita bisa masuk warga negara Indonesia. Selanjutnya barangkali tidak lagi. Dan bukan cuma di situ Bapak Ibu. Tetapi untuk diusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional, maka misalnya saya usulkan Bapak Pendeta Samuel dulu itu menjadi pahlawan nasional, maka saya sendiri harus buat makalahnya. Selanjutnya saya cari bukti-bukti fakta nyata, dan selanjutnya saya mulai usulkan. Dan ketika saya usulkan, saya mesti seminar di depan para pakar yang menentukan bahwa seorang layak menjadi pahlawan nasional itu kurang lebih 30-40 orang. Saya seminar dan mereka bertanya, ini kenapa begini, ini begini. Kalau lolos, itu pun belum, karena masih ada tahapan selanjutnya dan itu panjang. Tetapi ada satu tahap yang paling harus terjadi adalah apabila orang itu sudah mati. Apabila orang itu sudah mati karena perjuangannya selama hidupnya, saya bilang, wah, kalau kita mati baru jadi pahlawan, diusulkan, dimakalahkan, selanjutnya diseminarkan, tidak cari kita. Apalagi nama Eliezer, siapa pun gitu. Tidak mungkin Yusuf Ruwantowo. Kalau mungkin di PU Sulawesi Tenggara barangkali dikenal. Tapi kalau sudah ke daerah-daerah lain, Filipus Mesier, ayo, siapa lagi? Martinus Laiko. Mungkinkah itu sesuatu yang tidak mungkin? Tetapi sesuatu yang berbeda pagi hari ini saya sampaikan, bahwa ternyata Yefta belum mati. Yefta belum mati, tetapi di awal ceritanya Yefta disebut seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yefta belum mati, tapi Alkitab menyebut dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini sebuah harapan buat saya, buat saudara, bahwa walaupun kita belum mati atau nantinya tidak mungkin diusulkan, tetapi masih punya kesempatan untuk menjadi pahlawan. Mau jadi pahlawan, amin. Halo, mau jadi pahlawan? Ayo. Tidak memenuhi syarat kayak banyak yang tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pertanyaannya, kenapa Yefta masih hidup? Tetapi dia sudah dijuluki pahlawan yang gagah perkasa. Saya berharap nantinya istri bilang, ini pahlawanku. Saya berharap suami bilang sama istri, ini pahlawanku. Saya berharap anak-anak bilang sama orang tua, hormat pahlawanku. Atau anak-anak orang tua bilang sama anak-anak, wow, ini pahlawan yang hebat. Atau seorang keluarga saudara kita bilang, ini pahlawanku, dia gagah perkasa. Itu harapan Tuhan buat kita. Dan harapan ini saya sampaikan pagi hari ini. Bagaimana sehingga Yefta masih hidup? Dia disebut pahlawan. Yang pertama, Yefta menerima masa lalu dan berjuang untuk masa depan. Sekali lagi, Yefta kenapa disebut seorang pahlawan? Dia terima masa lalu dan selanjutnya dia mau berjuang untuk masa depan. Kita buka kembali ayat-ayat. Yefta, adapun Yefta, seorang orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ini masa lalu yang kelam. Saya waktu datang pertama ke Kendari, karena yang saya tahu bule itu orang Barat. Tapi ketika datang di Kendari, akhirnya sorry teman. Orang bilang anak bule, wih, di mana-mana sering ngomong seperti apalagi mulai dari anak kecil sampai kadang sama orang tua, anak bule. Saya bilang berarti di sini banyak anak orang Barat. Kenapa? Karena anak bule. Ternyata selidik punya selidik, anak bule itu bahasa Indonesianya anak haram, anak yang tidak diinginkan, atau anak dari pernikahan yang tidak sah. Yefta seperti itu. Dan selanjutnya ayat 3 dia bilang gini, ayat 2, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, mereka mengusir Yefta, katanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpul kepadanya batualam yang pergi apa? Yang pergi apa? Merampok bersama-sama dengan dia. Sudah lahir dari pernikahan yang tidak diinginkan, tidak dianggap dalam keluarga, diusir. Pergi kok, karena kau tidak dapat apa-apa, dikasih. Nah, ada bagianmu di sini. Ini bagian anak-anak yang lahir dari pernikahan sah. Maka Yefta pergi. Ya, lebih soalnya lagi dia bergabung sama perampok dan pergi merampok. Ini masa lalu yang kelam, sebuah kegagalan yang sulit. Sepertinya kalau seandainya saya di dalamnya, tidak mungkin lagi saya lebih baik. Dan terkadang kita seperti ini. Anda boleh punya masa lalu yang kelam, Anda boleh punya masa lalu yang suram, Anda boleh punya masa lalu yang sulit, tidak dianggap dan lain sebagainya. Dalam keluarga, sampai jika kasihan, model begini, bagaimana bisa? Tidak dianggap sama sekali. Mungkin yang lain diberi lebih, tapi kita tidak ada apa-apa. Orang tua membanding-bandingkan, kok tidak lihat itu
coba baca ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kata Yifta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Ammon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 10, tua-tua bilang ya. Sesuatu yang sudah tidak mungkin tadi, gelap, hancur, berantakan. Tapi ketika ditawarkan sesuatu untuk masa depan, Yifta berjuang. Waktu itu Bani Ammon datang melawan orang Gilead. Orang Gilead tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau demikian kita panggil Yifta. Yifta yang pernah diusir, Yifta yang pernah dibuang, diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Apa yang Yifta lakukan? Siap, aku lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara di sini? Anda boleh sekali lagi, Anda boleh punya masalah yang sulit. Anda boleh gagal hari kemarin, bahkan hari ini Anda dalam posisi gagal. Rumah tanggamu bisa jadi berantakan, usahamu gagal, berantakan, pendidikanmu barangkali tidak mungkin, ekonomimu barangkali sulit karena engkau gagal. Tapi dengan baik, Tuhan menawarkan masa depan buat Anda. Amin. Kalau Tuhan menawarkan masa depan buat Anda, tinggalkan masa lalu dan mari berjuang dengan Tuhan untuk mencapai masa depan. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padamu mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya begini, orang barangkali bilang ke kita, dia sudah jatuh ketimpa tangga lagi, itu sakit. Tetapi mari kita angkat tangga itu dan kita buat. Dan selanjutnya kita berjuang. Karena Tuhan janjikan ke depan kita ada masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Amsal 23 ayat 17-18 seperti ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan suai dan harapanmu tidak akan hilang. Sama-sama katakan amin. Amin. Lebih kencang lagi. Yes. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena orang yang biasa gagal dan tidak menerima kegagalannya, atau orang yang punya masa lalu yang kelam sulit dan dia tidak menerimanya, dia suka mulai membanding-bandingkan dirinya. Dia tahu dia itu kenapa dia begitu? Karena dia lebih hebat, dia lebih kaya, dia lebih cantik, dan lain sebagainya. Oh, jangan heran dia begitu. Karena begini, kamu kasihan saya, kasihan. Makan saja, aduh. Rumah tanggaku saja, aduh. Papa mamaku saja pekerjaannya, aduh. Minta uangnya, aduh, susah. Mulai iri, mulai membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain. Tapi ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Maka tidak usah iri dan orang-orang yang sukses di
Anda sementara tidak menerima masa lalu. Anda hanya berkutat di situ dan mulai membandingkan diri dengan orang lain. Iwe, adikku itu memang begini, kakakku itu memang begini, tapi saya kasihan. Jangan baik, siapapun juga Anda, Yefta anak haram, Yefta diusir dari keluarga, Yefta ikut melakukan kejahatan, tapi Tuhan tidak lihat masa lalunya, Tuhan lihat masa depannya. Amin. Dengar baik, satu hal yang coba saya tanya, kenapa Tuhan mau mati buat saudara di Kalvari? Tuhan yang tadinya menurut Filipi dia duduk di atas tahta dan selanjutnya turun ke bawah dan lebih rendah lagi dari manusia menjadi seorang hamba dan rela mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia mau hapus masa lalu yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan onak duri, yang penuh dengan sakit penyakit, dan dia bilang, lihat, aku menyediakan masa depan bagimu, yaitu surga yang kekal. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, mari jangan lihat masa lalumu, jangan berkutat terus dalam masa lalumu, terima masa lalumu dan mari berjuang bersama dengan Tuhan untuk mencapai masa depan, karena masa depan sungguh ada. Yang kedua, habis Yefta disebut pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 30, 31, ayat 34, 35. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yefta berperang melawan Bani Amon, maka sebelum dia berperang, dia mulai bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kemenangan, dan ketika saya pulang, siapapun juga yang keluar dari dalam rumah pertama menyambut aku jadikan korban bakaran. Saya mulai duduk-duduk dan diam-diam bingung, mulai merefleksikan diri lah. Saya bilang, kalau seandainya saya pernah bernasar Tuhan, misalnya, tapi ini bukan nasar. Misalnya, ketika saya ada dalam sebuah pelayanan dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan buat mujizat melalui saya, ketika saya pulang, siapapun juga yang keluar dari dalam pastori pertama menyambut saya, maka saya jadikan korban bakaran. Saya pastikan itu bukan istri saya. Saya pastikan bahwa itu bukan Grace, tapi bisa jadi anjing kecil saya, nama Mili. Kenapa? Karena setiap kali saya pulang dan mobil atau motor yang jadi dipangi, istri saya tidak tahu saya, tapi dia sudah ada di depan pintu, gedor-gedor pintu mau keluar kejar saya. Tapi ini tidak. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ketika Yefta pulang, yang paling keluar pertama anak perempuannya. Waduh, sakit. Tetapi Yefta bilang, apa yang sudah saya nasarkan, saya akan lakukan. Apa artinya? Anda dan saya akan disebut seorang pahlawan yang gagah perkasa apabila perkataan engkau tepat.
yang suka berjanji sama anak-anak. Nah, kalau kau juara, saya berikan kau sepatu baru yang harga 800.000. Pasca juara tidak ada uangmu. Pak, saya juara. Kau juara 2 juga, kau minta-minta. Sakit hati. Anda bukan pahlawan. Banyak orang yang berjanji di depan Allah, aku akan mencintaimu sampai seumur hidupku, sampai mau memisahkan. 2 tahun aman, 3 tahun aman, 4 tahun aman. Survei bilang rumah tangga akan aman dari awal itu paling lama 3 tahun. Dan mulai tahun ke-4 sampai tahun ke-7 itu masa sulit. Itu mulai menuntut, suami mulai menuntut istri, istri mulai menuntut suami. Nanti tahun ke-7 lewat, baru akan semakin lebih baik. Tapi kenyataannya, kalau laki-laki sudah punya banyak uang, dia berdiri naik sampai yang salah sini. Kalau sudah ada uang, hilang itu janji. Pak, jika engkau mau disebut seorang pahlawan, maka kata-kata yang keluar dari bibir mulutmu engkau harus tepati. Amin. Amin. Maka jangan bilang suka-suka berjanji, baru pacaran bilang saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Tidak bisa hidup tanpa kamu. Pas sudah kawin, hari-hari pertama masuk parfum. Pas hilang parfumnya yang bau minyak kayu putih, mulai busuk sekali dong. Jangan mudah berjanji dan mudah ingkar. Yefta berjanji, bernasar, dan pada akhirnya dia belajar pada patinya, walaupun itu sulit. Memang pada akhirnya sebuah penafsiran bilang anak Yefta tidak dijadikan korban persembahan, tidak dijadikan korban bakar, tetapi anak Yefta ini selanjutnya dia 2 bulan ke gunung meratapi nasibnya, dan selanjutnya dia pulang. Dia tidak kawin dengan siapa-siapapun juga sampai dia mati. Tapi dengan baik Yefta berkata ini, maka dia lakukan ini. Banyak orang berkata ini, tapi dia lakukan itu. Banyak orang bilang A, tapi dia lakukan C. Banyak orang bilang D, dia lakukan A. Berjanji Tuhan. Pada suatu kali ketika saya ada ada orang yang sakit, menderita, oh Tuhan, kalau saya sehat, saya sendiri bangga. Puji Tuhan. Sendiri bangga dia. Tahun pertama setia, 2 mulai bolong-bolong, 3 mulai hilang-hilang, 4 tak pernah muncul lagi. Waktu awal baptis berjanji, saya mau bertobat, meninggalkan rokok, meninggalkan minum, meninggalkan maki-maki, suci di saya ini. 1 minggu, oke. 2 minggu, oke. 3 minggu mulai lagi. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak menepati janji. Maka mari belajar seperti Yefta. A, katakan A. B, katakan B. B, lakukan B. A, lakukan A. Maka Anda disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dan yang terakhir,
Kita baca ayat 32 dan 33. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Ammon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Catat baik-baik ini. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Ammon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menemukan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Araya sampai ke Mini, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abal Kerami, sehingga Bani Ammon itu ditundukkan di depan orang Israel. Yang kedua, yang ketiga, orang yang disebut pahlawan adalah orang yang rendah hati. Coba lihat, Yefta yang maju berperang, tetapi Alkitab mencatat, dan Tuhan menyerahkan Bani Ammon ke dalam tangan Yefta. Artinya ini, kau boleh Yefta boleh berusaha semampunya, tetapi jika Tuhan tidak menyerahkan Bani Ammon, maka Yefta tidak akan menang. Anda boleh bekerja sekuat-kuat mungkin semampu-mampumu. Anda boleh buka usaha, dan saya pengen semua jemaat mungkin lima doang punya pekerjaan, punya usaha dan lain sebagainya. Tetapi dengan baik, engkau hanya bisa berusaha dan bekerja, tapi Tuhan yang memberkati. Amin. 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 Jadi seperti saya boleh melayani, tetapi pengurapan semua yang saya dapat itu bukan saya, tetapi karena Tuhan. Rasul Paulus bilang, aku bekerja sebisa mungkin, tetapi bukan karena aku, itu karena Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang rendah hati tidak sombong dengan apa yang dia dapat. Tapi orang yang rendah hati berkata, semua dapat dari Tuhan, saya cuma kerja. Itu Yefta. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah ketika pelayanan kita baik, kita boleh sombong? Siapa ini? Sama kayak yang main keyboard, drum, apalagi bass, pakai lompat-lompat. Siapa kan? Yang menari, hebat orang ini. Bukan kami, tapi karena Tuhan. Siapa tadi yang mimpin pujian hebat sekali? Bukan kami, tapi karena Tuhan. Kenapa bisa engkau kaya seperti ini? Oh, bukan saya, tapi karena Tuhan. Kenapa bisa kau sukses? Oh, bukan saya, tapi karena Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa libatkan Tuhan dalam langkah-langkah hidupmu. Karena ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan dengan baik, Yefta berperang, Tuhan yang menyerahkan. Amin. 3 hal sudah saya sampaikan kepada saudara, supaya Anda dan saya menjadi seorang pahlawan. Yang pertama, Yefta rendah hati. Yang kedua, Yefta dapat dipandang perkataan. Dia berjanji dan dia menepati. Dan yang ketiga, Yefta tidak pusing dengan masa lalu, tapi dia berusaha untuk menggapai masa depan. Hari ini mungkin engkau gagal, rumah tangga barangkali, dalam keluarga barangkali engkau tidak diangkat, pekerjaan barangkali rendah, engkau tidak bisa dianggap apa mungkin pekerjaan bagus, tapi seringkali engkau dimulai, engkau merasa gagal di sana dan di sini di sana. Dengan baik, jangan berkutat terus dalam kegagalan, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan untuk mencapai masa depan. Mari sama-sama bangkit.
tetap ada dalam hadirat. Hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 tahun. Ada pahlawan yang berjuang, ada pahlawan yang mati. Tapi hari ini Tuhan bilang bukan mereka yang saya sebut pahlawan, tapi Tuhan bilang Anda dan saya yang harus jadi pahlawan. Mari belajar rendah hati, mari belajar berkomitmen. Tinggalkan masa lalu, hadapi masa depan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.